Sakit gigi cukup disembuhkan dengan obat penghilang rasa sakit. Tunggu dulu, memang iya? Beli obat penghilang rasa sakit di apotek memang lebih murah dari periksa gigi kalian di klinik. Dan wow, memang ternyata sakitnya hilang. Lalu fungsinya dokter gigi apa dong? Daripada salah kaprah, mending kita tanya langsung ke dokter tercinta kita, Dokter Karin. Sakit banget. Dor, ambilin obat dong. Nih, Bikin kepala pusing. Dor, please dong, butuh obat. Wah, ini yang saya cari. Aduh. Dor, aku perlu obat dari kemarin. Periksa ya sana. Udah nginep 3 hari. Suruh ngambilin obat. Periksa. galak banget jadi orang. Ya udah, aku periksa aja. Ivi ini ngapain lagi? Datang lagi ke sini lagi. Ini ngapain sih kamu sebenarnya? Aduh, aku tuh kemarin tuh Kenapa lagi putus cinta sekarang? enggak, beda Apa? lagi Oh, beda keluhannya. lagi. Kemarin kan udah dikasih tahu kalau gigi berlubang itu ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Terus udah kan, udah cek ke dokter gigi, udah sembuh. Terus sekarang ngapain lagi? Sembuh apa belum sih kemarin? Aduh, sekarang beda lagi. Oh beda lagi. Terus ngapain ini sekarang? Aku tuh lagi cobain obat. macam tak betul je budak ni. Gigiku tuh sembuh, tapi ternyata Obat? iya, obat Aduh, apa? bahaya ini. Nggak boleh ya kan dong? Iya, bener banget loh. Nyoba-nyobain obat sih. Ih, aku tuh baca tuh di Google, terus Obat di apa? TikTok. Kalau obatnya itu bisa meredakan nyeri gigi. Oh obat sakit gigi. Oh kirain obat yang lain. Ini obat sakit hati loh. Nah, atau obat anti miskin mungkin. Boleh, kalau mau banget. Bener. Iya. Oke gimana cerita dulu dong. Ini sekarang keluhannya apa lagi nih sekarang? Jadi tuh, kan aku sakit nih giginya. Hmm. Aku beli deh obat sakit gigi tuh. Terus aku minum Belinya di Sembuh. mana? Di warung? Apa di puskesmas? Apa di di apotek? bengkel. Mohon bersabar, ini ujian. Di bengkel Iya, sepeda di- motor ya. Oh gigi persnelan kali ya. Oke. Iya, di apotek dong. Apotek. Terus. Terus nyerinya tuh ada lagi. Terus aku minum obat lagi. 2 hari kemudian ada lagi nyerinya. Entar dulu. Berarti gigi kamu tuh sakit. Sakit. Terus kamu beli obat anti nyeri lah Iya, ya. pereda nyeri. Pereda nyeri. Terus beberapa hari sembuh terus muncul lagi. Iya. Oh, ini sekarang kita tanya langsung aja ke Dokter Karin, si cantik mandraguna. Waduh, ada jampi-jampi. Ada jampi-jampinya, oke. Langsung ke dokter langsung sembuh Benar. kayaknya. Ya. Nama dokter siapa sih kalau nama lengkapnya? Nama aku Karina Dewi. Karena Dewi Gravitasi. Iya, karena Dewi gravitasi bumi. Iya, karena dokter kayak menarik gitu. Waduh. Kan? Jadi harus ada gravitasinya belakangnya. Next, ini berarti ada keluhannya sekarang beda lagi dok ini. Sekarang ini si Krucil ini kemarin habis beli obat sakit gigi. Oh iya. Nyeri sembuh tapi nyeri lagi itu gimana sih dok sebenarnya? Kemarin habis keselip daging ayam. Oh, iya. Sekarang keselip daging. Sapi. Iya, ya, lebih sakit. Semuanya. Oke. Oke. Jadi tadi apa tadi pertanyaannya sakit gigi. Sakit beli obat anti nyeri. Iya. Itu sebenarnya bisa beli dengan seenak hati gitu apa gimana sih dok sebenarnya kalau kita lagi sakit gigi kan misalnya David kan suka gitu nih. Lagi sakit gigi udah beli aja lah yang penting sembuh dulu tapi nggak tahu nih sebenarnya betul apa enggak atau sesuai apa enggak nih dengan penyakit kita gitu. Gimana dok sebetulnya penjelasannya? Jadi kalau sakit gigi nih sebenarnya sih memang untuk obatnya itu ya memang analgesik ya atau anti nyeri ya yang kita bisa beli secara umum gitu dan antibiotik itu. Ada banyak jenis-jenis obat yang lain lagi tapi mungkin 2 hal itu yang cukup familiar ya di kalau ada keluhan sakit gigi Iya. gitu. Cuman sekali lagi obat itu hanya membantu mengatasi gejala. Makanya betul tuh tadi waktu Ivi kayak sakit minum obat ya udah sembuh. Terus habis itu kalau
obatnya nggak diminum, ya udah akhirnya kambuh lagi sakit giginya. Nah, makanya kalau sakit gigi itu sebenarnya selain obat itu juga perlu diatasi penyebabnya. Kita harus cari tahu dulu tuh penyebab rasa sakitnya itu dari apa, dari kasus kondisi yang seperti apa. Kayak orang sakit hati aja kan harus dicari dong penyebabnya yang bikin sakit hati itu apa. Harus curhat, ya kan, gitu. Betul. Oh, berarti kalau misalnya kita sakit gigi itu jangan menerka-nerka ya. Oh, ini Iya. kayaknya nih sakitnya gara-gara ini, udah beli ini aja. Benar nggak boleh kayak gitu ya betul kan? banget. Harus dicek dulu sakitnya tuh kayak gimana sih, terus penyebabnya apa, kasus giginya gimana. Kan nanti setiap treatment atau perawatan ke gigi itu kan mengikuti dari kondisi gigi tersebut gitu. Kamu sakit gara-gara apa? Kemarin gara-gara pakai baju ini lagi nih. By the way, ini baju apa? Kemarin kan ke Jepang nih, kamu main ke Jepang nih. Sekarang main kemana lagi? Enggak, Kamboja, sekarang aku mungkin ceritanya Papua lagi Nugini, jadi ya. egel gitu. Oh, Korea. Gamers gitu. Oh, Korea begini. Oke, baik. Tuh sebenarnya kamu kenapa tuh sakitnya kemarin? Kemarin itu kan keselip nih, terus ya udah aku coba deh ke dokter. Tapi aku kayak mikir, coba deh ini dulu, beli obat gigi dulu, siapa tahu langsung sembuh gitu kan. Terus ya udah aku beli, tapi masih nyeri sampai sekarang gitu. Dokternya dokter gigi kemarin? Atau dokter jiwa? Keliru kan? Dan sampai keliru ke dokter gigi kan kemarin? Dokter tulang sih. Oh, dokter dokter tulang. tulang. Jadi KDRT kali dokter tulang ya kan? Jadi gimana dok? Jadi memang kalau sakit gigi bisa muncul keluhan rasa sakit itu pasti ada bagian dari saraf gigi yang kebuka. Oh, berarti udah nyampe saraf kemungkinannya ya? Iya, Dok, kemungkinannya kayak gitu. Jadi saraf giginya udah kebuka, akhirnya timbul rasa nyeri di gigi gitu sih. Macam-macam penyebab si saraf itu bisa kebuka tuh macam-macam sebabnya. Bisa dari bakteri atau bisa dari apa itu namanya? Trauma, ditampar misalnya. Waduh. Ditampar terus Acakan juga bisa kenyataan ya? yang ada, kalau mantan sudah menikah lagi gitu ya. Itu mungkin lebih sakit kan? Bener-bener, tapi bener kayak kena trauma, pukulan atau kayak kecelakaan beneran bisa gitu, kayak itu gitu juga ya? bisa menyebabkan si saraf gigi tadi itu kebuka gitu. Dok, ini saya ingin disclaimer dulu nih, Oke. terkait dengan saraf gigi. Itu ada beberapa beredar di masyarakat nih, kalau misalkan kalau udah kena masuk ke saraf gigi itu dipijet aja gitu, itu sebenarnya bener nggak sih? Ya kan bener kan, ada yang kalau dipijet di bagian mana, direfleksi sakit gigi jadi sembuh. Sebenarnya itu bener nggak sih dok? Gimana kita bisa pijet saraf gigi ya? Kita nggak tahu ya. Ya bener kan, Mana tapi ya? ada kayak gitu kan, pernah dengar kan? Tapi Kayak iya, gitu, iya. ya? Iya. Oh pernah ada ya, oke. Itu sebenarnya salah ya? Dok? Salah dong, iya itu nggak tepat sih gitu. Jadi emang kalau sampai ada bagian saraf gigi tadi itu yang terbuka, ya itu kita perlukan treatment. Treatmentnya bisa perawatan saluran akar namanya. Perawatan saluran akar itu dia kayak nanti sistemnya bagian si saraf gigi tadi itu nanti dibersihkan. Kalau udah dibersihkan nanti kita sterilkan. Kalau udah steril nanti habis itu kita isi pakai bahan pengganti saraf. Gitu. Jadi kayak giginya dibiarkan mati tapi dalam keadaan steril. Gitu. Jadi nggak ada infeksi bakteri lagi di gigi itu. Gitu. Ya, berarti memang tetap harus semuanya kita harus melakukan ke yang lebih ahli ya, ke dokter, ke klinik Betul. dokter gigi seperti itu. Terus solusinya apa dok? Ini kalau udah seperti ini, jadi seperti ini si kerucil ini sakit, terus udah dan juga ini ngeri juga ya dok. Kalau misalkan kita beli obat yang kita nggak tahu, terus kita Iya, minum, betul. ada efek jangka panjang dari obat itu nggak sih dok sebenarnya? Nah, Kalau itu kita bener tanpa banget. pendampingan dari ahli? Nah, itu bener banget. Jadi memang kalau obat pereda rasa nyeri sendiri itu kan kalau di dunia medisnya itu kan ada dua golongan ya, sebenarnya ada dua jenis. Ada yang kita sebut sebagai golongan opioid atau narkotik. Dan yang kedua itu ada yang dari golongan non opioid atau non narkotik ya. Yang memang seperti obat-obatan yang narkotik ini memang kan dia nggak bisa dibeli secara bebas, ya. Harus ada resep dokter. Iya, harus gitu dengan ya. resep dokter. Cuman untuk obat-obat yang non narkotik ini juga kalau dikonsumsi secara sembarangan dalam dosis yang berlebihan tentunya pasti akan menyebabkan
efek samping yang tidak diinginkan gitu. Dan juga kadang mungkin di beberapa tempat itu masih ada antibiotik yang bisa diperjualbelikan secara bebas ya, tanpa resep dari dokter. Nah, Berarti itu nggak boleh kan? sebenarnya? Iya, sebenarnya nggak boleh karena memang penggunaan antibiotik jangka panjang, apalagi minumnya nggak teratur tuh ya. Biasanya kita minum cuma kayak kalau sakit minum 1-2 tablet, terus sudah gitu. lupa gitu, nggak dihabiskan. Nah itu memang untuk penggunaan antibiotik itu bisa menyebabkan resistensi. Jadi kayak tubuh kita tuh kebal terhadap obat itu gitu Bahaya lama-lama. juga Iya. ya. Tuh dengar itu, berarti kalau misalnya besok ada sakit keluhan lagi tentang gigi, jangan beli obat sembarangan, langsung ke klinik dokter, langsung ke dokter gigi ya, ahlinya ya dok ya. Betul. Jadi obat itu cuma membantu aja sih, membantu mengurangi rasa sakit aja. Cuman untuk bisa menyelesaikan nih akar permasalahannya itu dari mana ya harus diberesin. Kayak giginya harus diberesin. Kenapa gitu? Lubangnya kenapa? Terus harus dirawat apa? Tindakannya baru habis itu nanti bisa bener-bener clear, nggak ada keluhan rasa sakit gitu. Udah paham belum kamu? Udah, nanti kan? aku konsultasi dulu ya berarti ya. Iya, harus dong. Konsultasi Iya. dulu. Dan next nggak boleh lagi yang namanya beli obat sembarangan, ya kan? Apalagi obatnya yang memang menyalahi aturan dari yang tadi dokter Karin katakan. Bolehnya beli apa? Belinya boleh beli mobil aja berarti. Iya, boleh beli sembarangan. Nah, boleh silakan tuh beli makan, gitu beli minum. Yang penting harus jaga kesehatan dan juga rawat gigi dengan teratur. Lakukan kunjungan ke klinik dokter minimal 6 bulan sekali. Bulan ya. sekali. Oke. Iya. Oke, terima kasih dokter Kali atas penjelasannya tuh. Kamu jangan diulangin lagi, besok lagi. Jangan beli obat sembarangan, ya kan? Jadi untuk diri surgeon dan juga untuk pemirsa Surgeon TV, kita lakukan untuk rawat aja.